Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Tikintani dengan NIM 23016138. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya mengenai keterampilan berbicara dalam bentuk menyiar. Ada beberapa pokok bahasan yang akan dibahas pada video kali ini, yaitu yang pertama bahasa penyiar atau pembaca berita, yang kedua langkah-langkah membaca berita, yang ketiga naskah berita. Yang pertama yaitu bahasa penyiar atau pembaca berita. Gaya bahasa bisa diberi garis batas yang menunjukkan teknik menyampaikan pikiran menggunakan bahasa secara menarik dan khas sehingga menunjukkan jiwa dan kepribadian penulis atau pemakai bahasa. Bahasa yang dipakai dalam lembaga pers adalah karya bahasa jurnalistik. Bahasa jurnalistik adalah macam-macam bahasa yang dipakai oleh seorang wartawan yang mempunyai kekhususan, yaitu pendek, padat, sederhana, lugas, juga menarik. Bahasa jurnalistik memiliki kekhususan yang berbeda-beda dalam hal menulis dan membaca berita. Gaya bahasa yang dipakai menyesuaikan pada jenis berita yang diulas. Akan tetapi, pada metaform bahasa jurnalistik saat ini berbeda jauh dengan bahasa jurnalistik pada puluhan tahun yang berlalu. Semisal, dalam bahasa jurnalistik yang dipakai di masa Orde Baru juga era demokrasi yang sekarang. Era demokrasi yang berpaham kebebasan pers juga bertanggung jawab semakin merubah gaya bahasa jurnalistik era ini. Gaya bahasa yang dipakai pada variasi bahasa jurnalistik sangat bermacam-macam. Di antaranya yaitu gaya bahasa sarkasme yang di era sekarang menurut pandangan peneliti banyak muncul pada media massa. Seperti yang disampaikan oleh Lembaga Informasi Nasional, yaitu munculnya euforia negatif yang terlihat dari lahirnya jurnalisme anarki, jurnalisme provokasi, dan bermacam citra negatif di luar itu yang mengandung isi berita jorok, basi, vulgar, diskriminasi, keras, kejam, asusila, ekstrim, arogan, sensasional, juga tendensius. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam membacakan teks berita. Saat membacakan teks berita, ada banyak hal penting yang harus diperhatikan dengan seksama, agar penampilan kalian membuahkan hasil yang baik, sehingga tidak terjadi miscommunication dari informasi yang kalian sampaikan kepada para pendengar. Yang pertama, intonasi harus jelas. Saat berbicara ataupun membacakan suatu teks berita, intonasi adalah poin utama, karena intonasi atau nada bicara berhubungan erat dengan isi berita yang akan disampaikan kepada orang banyak. Contohnya, jika kalian sedang membacakan berita tentang politik dan pemerintahan, maka nada bicara harus diatur seformal mungkin. Sementara itu, jika berita yang disampaikan berisi hiburan, maka intonasi harus terdengar menyenangkan dan menghibur. Yang kedua, perhatikan artikulasi. Aspek kedua yang harus diperhatikan adalah pelafalan kalimat atau artikulasi. Saat membacakan sebuah teks berita, sangat penting untuk memperhatikan artikulasi dari setiap kata yang dibaca. Hal ini bertujuan agar setiap kalimat yang dibacakan oleh presenter berita tersampaikan dengan jelas kepada penonton, sehingga tidak terjadi miscommunication. Yang ketiga, atur volume suara. Volume suara yang dikeluarkan oleh seseorang yang sedang berbicara memiliki banyak makna. Oleh karena itu, saat kalian sedang membaca teks berita, wajib hukumnya untuk mengatur volume suara. Volume suara yang terlalu keras akan mengganggu konsentrasi dan menimbulkan kesan tidak nyaman bagi pendengar. Sementara itu, jika volume suara terlalu rendah, maka informasi yang disampaikan jadi tidak maksimal. Oleh sebab itu, kalian harus pintar-pintar atur volume bicara. Yang keempat, perhatikan sikap tubuh. Presenter tidak sama dengan seorang penyiar radio yang hanya bekerja di balik layar. Presenter berita akan tampil layar televisi saat membacakan teks berita, sehingga postur dan sikap tubuh yang dimiliki sangat penting untuk diperhatikan. Kalian bisa mengatur posisi senyaman mungkin, namun masih enak untuk dilihat oleh penonton. Sikap tubuh yang baik saat membawakan berita juga menjadi salah satu cara untuk menunjukkan rasa hormat pada penonton maupun pendengar. Yang kelima, mampu menguasai situasi genting. Proses siaran berita tak selalu berjalan mulus seperti harapan. Seorang presenter pasti sering terjebak dalam situasi genting yang disebabkan oleh kesalahan-kesalahan kecil seperti salah ucap maupun kesalahan teknis yang fatal. Nah, seorang presenter dituntut untuk bisa mengendalikan diri saat terjebak dalam situasi genting. Kemampuan untuk tetap bersikap tenang dan segera mengatasi masalah yang terjadi adalah aspek penting yang harus dimiliki oleh seorang presenter yang bertugas membacakan teks berita. Yang terakhir adalah naskah berita.
Teks berita harus memenuhi 6 unsur-unsur yang mencakup 5W1H. Dalam bahasa Indonesia, unsur tersebut biasa dinamakan adik simba, yakni singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selain itu, berita juga harus ditulis secara aktual, berimbang, lengkap dari segi unsur, menarik, dan sistematis. Sebuah berita dikatakan menarik apabila memberikan manfaat bagi audiens, berkaitan dengan kepentingan masyarakat atau public figure berupa kejadian penting, aneh, unik, dan bersifat konflik. Dikutip dari buku teks dalam kajian struktur dan kebahasan oleh Taufikur Rahman, teks berita memiliki 3 struktur sebagai berikut. Yang pertama, judul atau headline. Judul merupakan kata kunci yang memiliki keseluruhan isi berita. Dalam teks berita, judul biasanya memuat tentang kejadian yang akan dibahas. Judul yang menarik akan memungkinkan pembaca tertarik terhadap berita yang disampaikan. Yang kedua, teras atau lead. Teras berita atau lead adalah bagian yang penting dalam berita. Lead terletak pada paragraf pertama dalam teks berita. Lead mencakup inti dari keseluruhan isi berita. Lead juga menjadi salah satu penentu bagi pembaca untuk melihat isi berita lebih lanjut. Yang ketiga yaitu tubuh atau body. Bagian ini merupakan inti dari teks berita. Tubuh berita merupakan kelanjutan dari isi berita. Berita akan dibahas lebih rinci secara keseluruhan pada bagian ini. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.